Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Kautsar Bayi Haki Aziz dengan 3 digit terakhir 022 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dan aku adalah mahasiswa Universitas Diponegoro. Balik lagi ke segmen channel YouTube aku, di mana kita belajar basic coding sampai kita bisa coding, guys. Oke teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya, kita sudah masuk ke fundamental yang pertama, fundamental bahasa C++. Nah, untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan fundamental C++ yang kedua. Nah, pada pembelajaran fundamental C++ yang kedua, kita bakal belajar apa aja sih? Yang pertama ada if else, terus ada else if, dan ada else dan logika boolean, teman-teman. Nah, selanjutnya ada looping, yaitu ada looping for, while, do while, dan iterasi array. Terus yang ketiga, ada latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Yang keempat, ada perbedaan parameter by copy dan by reference. Yang kelima, ada prototype fungsi dengan contoh. Yang keenam, ada pemisahan berkas .hpp dan .cpp. Yang ketujuh, ada program modular sederhana, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita langsung aja yuk. Nah, untuk pembelajaran pertama yaitu ada pengkondisian if, else if, dan else. Lalu ada juga logika boolean, teman-teman. Itu tuh apa sih? Yaitu percabangan mengarahkan alur program berdasarkan kondisi. Rantainya ada if, else if, dan else. Mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default, sementara tipe boolean menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Konsep utamanya, setiap blok if dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Lalu, else menangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Yang ketiga, ekspresi perbandingan mengembalikan nilai boolean sehingga disimpan di variabel. Nah, di sini ada contoh kondenya. Jika skornya lebih dari sama dengan 90, maka cout-nya adalah grade A. Terus, kalau kondisi selanjutnya, yaitu else if, skor selanjutnya sama dengan 75, lebih dari sama dengan 75, maka cout-nya grade-nya adalah B. Terus, pengkondisian selanjutnya, jika skornya lebih dari sama dengan 60, maka cout-nya grade C, teman-teman. Nah, terus, jika tidak kondisi yang ada di atas, yaitu else, cout-nya adalah grade D, teman-teman. Terus, di sini ada penglogika boolean. Booleannya lulus sama dengan skornya lebih dari sama dengan 60. Maka printnya atau cout-nya status lulus, terus lulus ya atau tidak, teman-teman. Nah, ini untuk pembelajaran materi if, else, dan logika boolean. Di akhir, kita bakal compile semua kodenya bersama-sama. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran looping for, while, do while, dan iterasi array, teman-teman. Nah, loop itu memungkinkan eksekusi berulang. For, while, dan do while memiliki gaya evaluasi kondisi berbeda. Namun, semuanya itu dapat digunakan untuk menelusuri array, teman-teman. Nah, konsep utamanya, yang pertama ada for, di mana for dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui. Yang kedua, ada while, di mana memeriksa kondisi di awal putaran, berhenti jika kondisinya salah, teman-teman. Yang ketiga, ada do while,
menjalankan blok dulu, baru memeriksa kondisi, dan minimal sekali jalan. Yang terakhir, indeks array diakses konsisten, R, terus indeksnya di setiap jenis loop. Nah, di sini ada contoh kodenya. Cout for loop for integer i sama dengan 0 jika i kurang dari 5 dan i plus plus. Maka cout-nya R, terus habis itu ada indeks dari array-nya tersebut. Nah, terus selanjutnya ada count while loop. Jika integernya sama dengan 0, ini untuk pendeklarasian awal. Nah, eh, ini untuk looping while, di mana jika i-nya masih kurang dari 5, maka print array sesuai indeks. Nah, nanti eh, untuk pengkondisian indeksnya akan ditambah terus-menerus sehingga indeksnya lebih dari 5, maka loopingnya berhenti. Nah, sekarang kalau misalkan count print do while loop, maka di sini pendeklarasian terlebih dahulu integer j sama dengan 0, maka lakukan count array dan indeks j-nya terlebih dahulu, lalu j plus plus ketika j kurang dari 5. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk looping ini konsepnya hampir sama dengan bahasa Python, tapi di sini ada do while dan ada juga indeks array-nya bisa diakses secara konsisten di setiap jenis loop. Nah, di sini selanjutnya kita lanjut ada latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Nah, dua latihan utama mengenalkan perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal dan pencetakan tabel perkalian menggunakan loop bersarang. Nah, yang A ada program rata-rata nilai. Yang pertama, input jumlah nilai n terlebih dahulu, lalu selanjutnya gunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahkan ke variabel total. Lalu selanjutnya rata-rata dihitung dengan total rumus total dibagi n. Nah, di sini kita coba terlebih dahulu kita baca pemrogramannya. Ada pendeklarasian data integer n, print jumlah nilai, terus inputnya dimasukkan ke variabel n. Lalu pendeklarasian tipe data yaitu double, totalnya sama dengan 0. Terus di sini menggunakan looping for. Nah, i sama dengan 1 dan i kurang dari sama dengan n dan i plus plus. Nah, di sini ada rumus double x, print nilai ke, terus habis itu ditambah data i-nya, lalu input x dan total ditambahkan dengan x. Maka rata-ratanya adalah print dimasukkan total, rumusnya yaitu rumus dari variabel total yang telah dideklarasikan di sini, terus dibagi n atau jumlah dari indeksnya. Nah, nanti ini kita bakal coba setelah penjelasan kita semuanya. Selanjutnya ada B tabel perkalian, di mana dua loop bersarang menampilkan tabel n kali n. Loop luar menentukan faktor pertama, lalu loop dalam mengalihkan dengan faktor kedua. Lalu selanjutnya /t dipakai supaya kolomnya rapi. Nah, di sini kita baca pemrogramannya terlebih dahulu. N print tampilkan tabel perkalian hingga, terus inputnya berapa, lalu kita menggunakan looping for. Nah, di sini parameternya ada i sama dengan 1, lalu ada i kurang dari sama dengan n, lalu ada i plus plus. Nah, looping for lagi, lalu integer j sama dengan 1, lalu j kurang dari sama dengan n, lalu ada j plus plus juga. Nah, di sini print
I dikali J, lalu penggunaan slash I supaya kolomnya rapi, lalu print N. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kita lanjut ke perbedaan parameter by copy dan by reference, teman-teman. Nah, di mana parameter by copy dan by reference ini perbedaannya adalah cara fungsi menerima parameter mempengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar. Salinan by copy tidak mengubah nilai asal, sedangkan referensi atau by reference langsung memodifikasi variabel asli, teman-teman. Nah, konsep utamanya void tambah copy lalu integer A menerima salinan sehingga A hanya variabel lokal. Lalu selanjutnya ada void tambah ref integer dan A itu menerima referensi, lalu operator dan memastikan A menunjuk ke variabel pemanggil, lalu yang terakhir gunakan referensi saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Nah, di sini ada contoh kodenya, yaitu void tambah copy, lalu parameternya integer A, rumusnya ada A tambah sama dengan 10. Nah, selanjutnya ada void tambah ref, lalu integer dan A, yaitu konsep menerima referensi ya, yang ini, dan yang atas ini menerima salinannya, sehingga A adalah hanya variabel lokal. Lalu di sini fungsi utamanya integer main, integernya x sama dengan 5, tambah copy, print, setelah paste by copy, lalu f-nya dimasukkan ke printan tersebut, lalu tambah fx, yaitu setelah paste by reference. Nah, di sini nanti untuk melihat hasilnya, kita compile dan kita demonstrasikan di akhir. Selanjutnya, yang kelima ada prototype fungsi dengan contoh, teman-teman. Nah, di mana prototype mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Nah, konsep utamanya yang pertama ada prototype biasanya ditempatkan di bagian atas atau di header. Nah, lalu implementasinya dapat berada di akhir file atau di berkas terpisah. Selanjutnya, ada pemanggilan fungsi cukup menyertakan header karena compiler sudah tahu bentuknya. Di sini ada contoh kodenya. Yang pertama ada prototype, yaitu kali, terus parameternya ada A dan B. Terus ada implementasi, di mana parameternya A dan B juga. Rumusnya itu adalah A dikali B. Nah, di sini fungsi utama yaitu pemanggilan, di mana kita menggunakan contoh X sama dengan 4, Y sama dengan 5, lalu print hasil kali, lalu kali X, Y, terus return 0. Nah, nanti kita bakal demonstrasikan kode ini juga di akhir setelah penjelasan semuanya selesai. Selanjutnya, ada pemisahan berkas .hpp dan .cpp, yaitu header menyimpan deklarasi, sedangkan file implementasi memuat definisi. Pemisahan ini meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi, dan mempercepat kompilasi ulang. Dan konsep utamanya yaitu header atau .hpp berisi deklarasi fungsi, kelas, atau konstanta yang ingin dibagikan. Nah, lalu selanjutnya ada file implementasi atau .cpp memuat kode aktual dari fungsi yang dideklarasikan. Lalu selanjutnya ada hashtag include, terus tanda kutip, header.hpp, lalu tanda kutip tutup, membuat fungsi siap dipakai di berkas lain. Nah, selanjutnya ada contoh implementasi nyata, ada pada pasangan fungsi prototype.hpp/.cpp.
yaitu deklarasi dan definisi kali, serta 7 underscore program modular.hpp/.cpp, yaitu deklarasi dan definisi tampil menu, tambah, dan kurang. Nah, untuk filenya ini di bagian sini, teman-teman, fungsi prototype.cpp dan ada fungsi prototype.hpp. Oke, di sini ada dua, .cpp dan .hpp. Dan di sini ada contoh kodenya, teman-teman. Nah, di yang bagian header yaitu fungsi void tampil menu di mana tidak ada return-nya, yaitu tambahnya parameter A dan parameter B, lalu kurangnya ada parameter A dan parameter B. Lalu implementasinya menampilkan menu, print menu /n, lalu print juga 1 tambah 2 kurang. Nah, selanjutnya ada kalau misalkan fungsi tambah, lalu rumusnya ada A ditambah B, lalu return, terus habis itu ada fungsi kurang, yaitu A kurang B, lalu di return. Dan selanjutnya ini bakal di demonstrasikan juga di akhir, jadi teman-teman stay tune terus. Nah, selanjutnya yang terakhir ada program modular sederhana, di mana program kalkulator menu sederhana menunjukkan bagaimana fungsi terpisah bekerja sama dengan main untuk menghadirkan struktur modular yang mudah dikembangkan. Nah, lalu alur programnya main memanggil fungsi tampil menu untuk menampilkan pilihan. Lalu yang kedua, pengguna memilih operasi dan memasukkan 2 angka. Yang ketiga, main memanggil fungsi aritmetika sesuai menu. Yang keempat, jika pilihan tidak ada, maka menampilkan pesan yang error. Selanjutnya kita langsung ulik contoh kodenya, di mana ada suatu fungsi utama memanggil fungsi tampil menu. Nah, tampil menu ini dideklarasikan di file terpisah atau di .hpp, di mana di sini langsung pilih A, B. Nah, printnya pilih menu nih, teman-teman. Nah, di sini memanggil fungsi pilih menu, lalu print masukkan angka 1, lalu print di input masukkan angka satunya, lalu print masukkan angka 2, lalu input masukkan angka 2-nya. Terus jika pilihnya adalah sama dengan 1, maka di sini program langsung mengatur menunya, yaitu hasil ditambah A, B. Terus jika kondisi selanjutnya pilih sama dengan 2, maka print hasil yaitu kurang A, B. Terus kalau misalkan else atau tidak memilih 1 atau 2, maka pilihan tidak bersedia. Pilihan tidak tersedia. Nah, ini untuk program modular sederhananya nih, teman-teman. Sekarang kita coba demonstrasikan seluruh contoh kodenya yuk. Oke, teman-teman. Untuk yang pertama, ada contoh if, else, dan boolean.cpp, teman-teman. Kita langsung buka, di mana ini sudah saya jelaskan tadi, di mana kondisi pertama, skor lebih dari sama dengan 8, maka print grade A. Lalu, jika kondisi selanjutnya, skor lebih dari sama dengan 75, maka ada grade B. Terus lalu, kondisi selanjutnya ada skor lebih dari sama dengan 60, maka print grade C. Lalu jika skornya tidak ada di kondisi yang ada di atas, maka print grade D, teman-teman. Lalu yang terakhirnya ada logika boolean. Booleannya lulus sama dengan skor lebih dari sama dengan 60, maka print status lulus, lulusnya ya atau tidak, teman-teman. Nah, di sini langsung kita print aja, demonstrasikan saja. Nah, masukkan nilainya, teman-teman. Contoh, kita pengen dapat nilai A, maka kita inputkan nilai 95, maka grade A dan status lulusnya ya.
Terus kalau misalkan grade, misalkan kita dapat nilai 64 misalkan. Nah, grade C maka status lulusnya masih ya juga. Nah, sekarang kalau misalkan tidak ada eh, nilai yang di atas teman-teman, contohnya di bawah 60, misalkan 50 teman-teman. Nah, grade D dan lulusnya tidak teman-teman. Nah, ini untuk contoh pengkondisian if, else, dan boolean teman-teman. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada loop, for, while, dan do while teman-teman. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Eh, Fungsi utama. Nah, di sini kita buat array dengan ada 5 indeks, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Langsung kita looping. Print for loop, yaitu i sama dengan 0, lalu i kurang dari 5, dan i plus plus itu untuk parameternya. Lalu print array i. Lalu kalau misalkan looping while, maka print while loop, i sama dengan 0. Nah, jika i masih kurang dari sama dengan 5, maka print r sesuai indeks, lalu i-nya ditambahkan, teman-teman. Nah, selanjutnya ada do while, di mana print do while loop, j-nya sama dengan 0. Nah, do array j, lalu j-nya akan ditambahkan sesuai kondisi, lalu while j kurang dari 5, maka print n, teman-teman. Di sini kita langsung demonstrasikan. Nah, di sini ada for loop-nya 1, 2, 3, 4, 5, lalu while loop-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, lalu do while loop-nya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ke latihan rata-rata.cpp. Kita lanjut. Nah, integer main atau kita namakan fungsi utama, di mana print jumlah nilai lalu input. Nah, di sini deklarasi, teman-teman jangan lupa kalau misalkan deklarasi eh, tipe data desimal, yaitu kita pakai double, total sama dengan 0, looping for integer i sama dengan 1, lalu i kurang dari sama dengan n, lalu i ditambah plus plus, teman-teman. Nah, habis itu ada double x, di mana print nilai ke i, lalu inputnya berapa, x sama dengan berapa, lalu total ditambahkan sama dengan x, gitu teman-teman. Lalu print rata-rata sama dengan menggunakan rumus total. Nah, total ini dibagi sama dengan n, teman-teman. Lalu dibalikan lagi ke rumus rata-rata. Kita coba demonstrasikan. Kita jumlah nilai, misalkan 5. Nilai ke 1 ada 9, ada 4, ada 8, ada 3, dan ada 7 misalkan. Kita hitung rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 6,2. Di mana di yang pertama itu kita input jumlah nilainya ada berapa terlebih dahulu, lalu nilai ke 1, 2, 3, 4, 5 kita inputkan, lalu rata-ratanya di jumlah nilai n ini di total yang dimasukkan ini, terus kita dibagi sama n atau jumlah nilai. Maka dapat rata-rata 6,2, teman-teman. Nah, yuk selanjutnya kita ke latihan tabel perkaliannya, teman-teman. Nah, di sini simpel aja sedikit, teman-teman. Nah, fungsi utama yaitu n. Nah, print tampilkan tabel perkalian hingga. Nah, teman-teman di sini mau menampilkan berapa tabel perkaliannya. Lalu di sini ada inputnya, silakan mau diisi berapa. Lalu menggunakan looping for, teman-teman. Di mana i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, lalu i plus plus. Lalu di sini looping for lagi, j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan n, dan j plus plus. Nah, i dikali j
lalu slash t, di mana slash t ini untuk merapikan kolomnya, lalu print n, lalu di return kembali ke fungsi utama. Sekarang kita compile. Tampilkan tabel perkalian hingga misalkan 4. Nah, tabel perkaliannya adalah 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, lalu ada 4, 8, 12, 16. Ini untuk fungsi latihan tabel perkalian, teman-teman. Di sini ada menggunakan fungsi, lalu ada juga penggunaan looping, lalu input juga, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke parameter copy reference, teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu ada pass by copy, yaitu menggunakan fungsi void, tambah copy, lalu A ditambah sama dengan 10. Lalu ada yang ini, pass by reference, void tambah ref, integernya dan A, lalu ada A plus sama dengan 10. Nah, di sini fungsi utamanya misalkan X sama dengan 5, lalu print yang tambah copy terlebih dahulu, teman-teman, fungsi tambah copy. Nah, di sini setelah pass by copy, lalu ada fungsi tambah ref, yaitu print setelah pass by reference. Sekarang kita coba demonstrasikan. Nah, setelah pass by copy-nya 5, setelah pass by reference-nya 15, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke fungsi prototype.cpp, lalu ada fungsi prototype.hpp. Oke, teman-teman, di fungsi prototype.cpp dan ada fungsi prototype.hpp, di mana di sini menjelaskan untuk .cpp dan .hpp. Nah, untuk fungsi prototype.hpp, di mana header-nya terlebih dahulu, yaitu eh, mendefinisikan fungsi prototype.hpp mendefinisikan data kali, yaitu dengan parameter integer A dan integer B, teman-teman. Lalu di fungsi utamanya yaitu .cpp, di mana teman-teman bisa hashtag include terus tanda kutip 6 fungsi prototype.hpp, di mana namanya harus sesuai dengan judul filenya sehingga terpanggil di sini. Lalu di mana memanggil kali integer A, integer B, lalu eh, A dikali B, seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita coba run atau kita coba demonstrasikan. Nah, teman-teman, untuk mengerannya kita harus ke fungsi utamanya dulu nih, teman-teman, yaitu main.cpp. Kita buka. Nah, di sini kan sudah didefinisikan nih di fungsi prototype.cpp dan fungsi prototype.hpp ya. Nah, di sini untuk di fungsi utama, yaitu di main.cpp, eh, di mana ada variabel x dan variabel y, lalu hasil kali, maka kalinya x, y, di mana memanggil fungsi dari kali dan menggunakan eh, fungsi yang didefinisikan oleh .hpp. Copy terlebih dahulu, lalu kita paste, enter. Nah, lalu untuk memprogramnya, teman-teman pencet .slash, yaitu ketik program, nah, di mana bakal mengkalikan X sama X dan Y 6 kali 7, maka hasilnya adalah 42. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya kita bakal mencoba program modularnya nih, teman-teman. Oke, teman-teman, kita buka filenya terlebih dahulu. Mari kita buka file .cpp dan .hpp-nya dulu. Di mana untuk yang modular.hpp-nya mendefinisikan program modular HPP untuk fungsi tampil menu, yaitu menampilkan fungsi tambah dan fungsi kurang. Ada integer A dan B, dan ada integer A dan B juga. Lalu and if, di mana mendeklarasikan bahwa ini adalah akhir dari definisi suatu fungsi. Nah, di sini
fungsi tampil menu, yaitu menu. Nah, menu pertama ada tambah dan menu kedua ada kurang. Nah, di mana mendefinisikan tambahnya itu menggunakan rumus A tambah B, lalu mendefinisikan kurang, yaitu A kurang B. Nah, di sini harusnya .cpp terlebih dahulu ke .hpp, teman-teman. Nah, ya, mendefinisikan fungsinya, lalu kita ke program utamanya, yaitu main.cpp, yang ketujuh, di mana fungsi utamanya di sini manggil fungsi tampil menu terlebih dahulu, lalu pilih A, B, lalu print pilih menu, di mana input pilih, lalu masukkan angka satunya berapa, masukkan angka keduanya berapa, lalu B, jika pilih satu maka hasil, terus pakai fungsi tambah A, B, lalu kondisi selanjutnya jika pilih kedua yaitu pakai kurang, terus kondisi selanjutnya pilihan tidak tersedia. Sekarang kita coba demonstrasikan. Nih, D++, kita copy, kita paste, lalu enter. Nah, di mana langsung kita /program. Nah, menunya teman-teman, misal satu, angka pertama 5, angka keduanya 6, teman-teman. Nah, 11. Sekarang kalau misalkan kondisi 2, teman-teman. Lalu /program. Misal kurang, angka satunya 9, angka 2-nya 6, hasilnya 3, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen pada video aku yang ini. Pokoknya teman-teman stay tune terus. Semangat buat belajar codingan sampai kita bisa pro coding. Itu saja dan dadah.